Ada cerita lucu di balik channel Pikipix. Jadi gua sama teman gue itu ngupload ke YouTube itu sebenarnya buat menjawab Q&A dari Instagram gue dulu gitu. Jadi setelah itu jawab Q&A, setelah jawab Q&A, ini kayaknya bikin video boleh juga nih kayaknya. Ya sampai dari situ akhirnya ya udah bikin video terus sampai sekarang deh. Dari situ awalnya. Di Instagram gue dulu kayak ada parodi-parodi gitu yang 15 detik gitulah. Dari situ di regram sama beberapa account Instagram, dari situ banyak dikenal dan ya udah jadi banyak gitu deh. Awalnya itu 2015 awal kalau nggak salah, Maret itu gue baru bener-bener ya udah yakin aja. Pikipix itu sebenarnya kontennya itu gue tidak bilang harus reaction, gue tidak bilang gue harus challenge atau apa. Intinya sih di Pikipix itu gue pengen orang tuh ngelihat channel Pikipix tuh ya terhibur aja, intinya kayak gitu. Gue tidak mematokkan gue harus challenge terus-terusan enggak. Pikipix itu jadi artinya sebenarnya sih nggak ada arti yang beneran gitu. Orang senang aja picky kan, berarti kan pick itu kan mengambil, memilih ya, dan pix itu memilih. Jadi intinya tuh Pikipix tuh perfeksionis aja lah gitu. Di luar channel gua kebetulan orang yang perfeksionis, dan perfeksionis itu tidak enak ternyata. Karena apa-apa pusing, harus perfect semua. Uploadan pertama itu Q&A tadi. Q&A waktu itu di Instagram soal parodi itu, jadi orang bang bikin Q&A dong, atau kak atau bro bikin Q&A, jadi ya udah gue bikin di situ gitu. Sebenarnya sih gue ini termasuk creator yang kurang update gitu, soalnya gue buka YouTube itu gue lebih malah lihat lagu, malah lihat kayak trailer atau semacamnya. Gue tidak mencari yang lucu. Ya gue pokoknya gue membuat video ya yang menurut gue memang menarik aja lah. Intinya kan menghibur gitu, intinya sih gitu aja sih. Yang pertama ya di YouTube itu yang pasti dari komen-komen orang. Karena gue kan memang membuat konten ini kan iseng, tapi ternyata orang-orang tuh ini bagus. Akhirnya dari situ ya gue semangat buat bikin terus-terus sampai sekarang. Kebetulan gini, gue dieditin, tapi bukannya gue tidak bisa ngedit. Gue nggak ada alatnya, jadi gue minjem temen gue sampai sekarang gitu. Tapi yang paling penting itulah konsisten. Konsisten kalau lu mau nge-shoot video itu lebih susah. Kadang-kadang kan males kayak, ntar aja deh atau apa. Tapi ya itu konsisten itu harus ditabrak. Lo mau bikin orang senang, lo mau bikin orang terhibur, ya udah, ajar hari itu juga. Durasi sih kalau untuk dulu gue masih ya seminggu sekali lah gitu. Tapi karena feedbacknya dari orang-orang, kak mana upload lagi atau apa, akhirnya sekarang gue memastikan bisa dibilang gue 1 minggu 2 video. Dalam negeri jujur nggak ada, karena ya itu tadi gue buka YouTube itu lihat yang gue seru-seruan aja, nggak yang harus lihat orang atau apa. Luar nggak ada juga, jadi ya gue apa adanya aja, maksudnya ya udah gitu. Soalnya gue di YouTube bukan lihat gitu. Sekarang ya seiring berjalan waktu itu ada 44 atau 45 video sekarang di Pikipix. Dan itu yang paling banyak itu teks prank mantan. Itu view-nya sekitar 700 berapa gitu lah, 700.000 view lah. Nah dari situ mungkin banyak orang juga yang tahu Pikipix itu memang dari situ gitu. Jadi ya alhamdulillah. Sebenarnya sih ya deg-degannya ya bener gitu. Gimana sih namanya kita mau ini ternyata di gini ya, gue gak bisa ngomong karena saking deg-degannya. Jadi ya emang, jadi pokoknya apa yang lo lihat di prank itu ya itulah gue deg-degan di situ, ya itu gue gitu. Videonya sih nggak ada yang sulit karena setiap video itu sulit. Kenapa? Kalau outdoor gue belum punya studio, jadi ya udah di komplek orang aja. Ini kayak sepi nih komplek nih, nah sini aja deh. Ini kayak bagus nih, udah situ aja. Tempat sih, semua tuh susah kalau di outdoor ya. Kalau indoor ya bisa di kamar.
Gue di luar dunia, di luar YouTube ini, gue punya perusahaan sendiri. Untungnya gue punya perusahaan yang keluarga juga. Jadi kalau gue mau nge-shoot video, kayaknya hari ini nggak bisa dia digantiin aja gitu. Jadi akhirnya udah gue bikin hari itu. Enaknya gitu. Kalau kerja sama orang mungkin agak susah bikin. Pendahulunya sih kalau dilihat dari semua ya, itu udah bisa dibilang jadi profesi sih. Kalau yang dulu-dulu ya, kalian juga tau lah siapa YouTuber yang awal-awal gitu. Kalau buat PikiPix ya selama bisa makan nggak apa-apa lah. Sehari 3 kali cukup. Buat makan cukup lah, yang penting. Sama kalau mau beli handphone yang ada gambar buah-buahan ya bisa lah, udah gitu. Intinya adalah nyokap gue itu selalu support gue, mau itu dimanapun. Nyokap gue sih nggak bertele-tele, nyokap gue tuh simple. Nyokap gue cuma pengen lihat anaknya tuh seneng, sesuai passion. Dan gue bilang, ya ma, passion aku di sini. Ya udah selama kamu seneng nggak apa-apa. Intinya mama mau lihat kamu seneng. Deh. Nyokap gue tidak menuntut apa-apa. Ya udah. Nggak ada sama sekali. Gue memang ya udah sekenanya aja. Makanya kalau di video-video PikiPix nggak lo mau cari sinematik atau apa, itu masih agak susah karena gue tidak ngerti. Jadi di Piki ya udah apa adanya aja. Inovasi pasti ada. Gue mempelajari kok. Cuman memang ternyata susah, jadi ya bertahap aja lah. Yang tadinya gue mau kemanapun ya bodo amat orang, sekarang ya adalah itu Kak Bimo yang bilangnya bukan Piki tapi itu Kak Bimo yang prank ya itu. Jadi prank itu lebih bagus namanya daripada PikiPix. Makasih loh orang-orang. Ya ada lah. Aduh. Harapan gue sih tidak muluk-muluk ya. Harapan gue tuh orang lihat Piki, lihat video-video gue gitu. Gue nggak usah berharap orang itu ketawa deh. Gue cuman orang pengen tuh ngeliat Piki tuh, at least senyum aja. Itu aja tuh menurut gue, ya itu udah tujuan gue gitu. Gue tidak muluk-muluk karena kalau orang ketawa, ya gimana? Gue bukan komedian. Di Piki juga nggak ada yang lucu gitu. Gue nggak lucu, sumpah. Gue orangnya cuman apa ya istilahnya tuh sering ngomong aja, ekspresif. Gue orangnya kayak gitu. Keruannya karena di PikiPix itu gue memang apa adanya, memang gue dibalik Piki juga ya gue seperti itu. Jadi ya bloopersnya nggak ada. Jadi kayak di Piki ya udah itu bloopers gitu karena emang gue ya udah kayak gitu. Mau di Piki, mau gue di rumah, mau di lingkungan lain, ya gue seperti itu. Gue bisa dikenal orang aja itu gue udah kaget jujur. Kalau dibilang bisa jadi ke TV atau kemana itu gue anggap ya itu bonus lah. Soalnya intinya gue cuman pengen menghibur orang aja udah. Kalau dibalik itu ada apa-apa ya alhamdulillah gitu. Cuman intinya ya gue bikin orang senyum lah at least yang gue bilang tadi itu. Untuk collab bener-bener nggak ada sama sekali. Gue bener-bener nggak tahu siapa gitu. Buat kalian yang mau tahu apa sih gitu loh, asik. PikiPix itu, jadi di PikiPix itu yang paling pertama itu paling banyak ya biasanya sih di video gue tuh challenge itu pertama. Yang kedua gue suka reaction, terserah reactionnya apa kek. Yang penting reaction gue ya seperti itu gitu. Yang ketiga, gue tidak menjanjikan apa-apa makanya di channel art gue itu gue tulis terserah. Terserah bukan gimana karena gue tidak mau menjanjikan, contoh gue mau gaming terus, nanti sekalinya nggak gaming, nah mana nggak konsisten, gue nggak mau kayak gitu. Jadi yang terakhir challenge, reaction, terserah, terserahnya terserah gue, oke. Yang penting nonton aja. Jadi PikiPix itu dari awal itu bertiga, ada gua, Bimo, ada yang namanya Dio juga, ada yang namanya Dika. Nah kalau Dika ini dia memang sudah tidak tinggal di Indonesia lagi, dia ngelanjutin S2 di Australia gitu. Nah kalau Dio ini, kalau sampai sekarang gue juga belum tahu kenapa dia nggak di Piki. Pokoknya dia udah nggak bisa bikin video lagi. Udah, entah itu mungkin dari siapanya gue nggak mau tahu lah dan gue juga nggak mau nanya gitu. Ya udah. Enggak lah, ngapain? Gak usah.
Jadi sebelum gue mengenal itu YouTube, apa itu Instagram segala macam, kebetulan kan gue satu SMA nih sama 2 teman gue itu memang udah sering bikin video-video lucu. Cuman kami bertiga tuh nggak ngerti cara publishnya tuh gimana, dan emang gak ada niatan juga. Ya udah bikin video lucu sekedar lihat, konyol apa segala macam sudah. Nah, tau lah yang namanya YouTube tuh kan. Kita coba deh di situ gitu. Akhirnya udah upload seru-seruan. Sampai udah nggak bisa lagi mereka dipikir, tinggal gue doang. Target gue sih per video view-nya ya nggak ada sih, nggak ada. Tapi kalau subscribe ya pasti. Pokoknya planning gue paling deket ini akhir tahun ini gue pengen, ya mudah-mudahan, amin ya Allah, subscribers gue itu ya 50.000 lah. Pokoknya dari prank itu ya mudah-mudahan panik gitu gue. Pokoknya dari prank itu banyak orang tahu Vicky prank. Yang baru ini gue upload yang sama nyokap gue sama adik gue. Gue di situ tuh gue kayak nggak lagi bikin video gitu. Gue memang kayak di rumah gue seperti itu, seru-seruan aja. Itu yang bikin gue. Ya semua apa adanya. Cuman khusus di video itu ya kayak udah ngobrol santai aja. Cuman beda direkam udah gitu aja.